tersihir Megawati. Altinordu, B. Curi ilmu dari aksi gemilangnya Megawati saat Manisa BBSK versus Altinordu baru-baru ini. Inspirasi dari Megawati Hangestri telah menjadi titik balik bagi kehidupan Kapten Muda Altinordu B. Pada malam itu, suasana di markas Manisa dipenuhi sorak-sorai dan sorotan mata dari ratusan penonton yang memandang satu sosok utama. Dialah Megawati Hangestri Pertiwi, putri bangsa Indonesia yang baru saja mencatatkan sejarah di tanah asing. Ia datang bukan sekadar untuk berpartisipasi, tetapi untuk menyampaikan makna perjuangan dan semangat juang. Dalam sebuah turnamen yang diadakan sebagai penghormatan kepada mantan wali kota Manisa, Ferdy Zek, Manisa kembali berhadapan dengan Altinor dalam sebuah laga persahabatan pada hari Jumat sebelumnya. Pada pertandingan tersebut, Manisa berhasil meraih kemenangan telak 4-0. Dengan kekuatan tambahan dari kehadiran Megawati, tim Manisa BBSK tampil lebih agresif, tajam, dan penuh tekad. Smash-smash kerasnya menggema seperti petir yang membelah langit Turki, sementara blok-blok kokoh mereka mematahkan setiap harapan lawan. Hingga peluit panjang berbunyi, kemenangan pun diraih oleh Manisa. Namun, keberhasilan itu bukan sekadar catatan skor di papan tulis. Ada sebuah jiwa muda yang hatinya terbakar oleh semangat malam itu. Seorang gadis remaja berusia 18 tahun, yang menjabat sebagai kapten tim Altinordu Junior, duduk di tribun menyaksikan langsung bagaimana seorang Megawati mampu membakar semangat semua yang menyaksikannya. Setelah pertandingan usai dan sebelum sorak-sorainya reda, gadis itu berlari dengan cepat kembali ke gedung pelatihan voli Altinordu. Ia harus mengikuti sesi latihan yang sudah dijadwalkan. Lebih dari itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting yang ingin ia capai. Ia ingin meniru teknik yang baru saja dipelajari dari idolanya, Megawati. Dengan napas tersengal-sengal setelah pertandingan, gadis muda itu memberi pernyataan penuh semangat kepada media Turki. Suaranya bergetar karena penuh emosi, dan matanya bersinar penuh semangat yang tak dapat disembunyikan. Hari ini, hidup saya berubah secara signifikan, kata Kapten Muda Altinordu B. Saya tidak hanya menyaksikan pertandingan voli, tetapi juga menyaksikan seorang legenda hidup bernama Megawati Hangestri. Smash-smashnya bukan sekadar pukulan keras, tetapi sebuah pesan bahwa kekuatan dilahirkan dari keberanian. Bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya ingin meniru semangat itu. Saya ingin belajar dari setiap gerakannya, dari setiap loncatan, dan bahkan dari cara dia berdiri di lapangan. Megawati bukan hanya pemain, dia adalah sumber inspirasi bagi saya. Dengan penuh emosional, ia mengepalkan tangannya, lalu melanjutkan, saya ingin menjadi kapten yang mampu memimpin dengan keberanian seperti dia. Malam ini, saya menyadari bahwa voli bukan hanya sekadar olahraga, tetapi panggung untuk mengekspresikan jiwa. Megawati menunjukkan jiwa seorang pejuang, dan saya ingin menirunya. Saya akan berlatih lebih keras lagi, karena malam ini bukan hanya tentang kemenangan Manisa, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Di ruang latihan Altinordu, suasana menjadi lebih cepat dan intens. Bola-bola mulai memantul lebih keras dan cepat dari biasanya. Gadis muda yang baru saja mengidolakan Megawati itu berulang kali mencoba melakukan smash keras dari posisi belakang, meski ia tahu teknik itu tidak mudah. Tubuhnya belum sekuat idolanya, tetapi semangatnya tidak padam. Pelatih junior Altinordu hanya bisa memandang penuh kekaguman terhadap semangat kapten mudanya yang terus berjuang. Lihatlah, itu bukan semangat biasa. Itu adalah api yang ditularkan Megawati malam ini, ucap pelatih tersebut dengan bangga. Saya juga menyaksikan secara langsung pertandingan antara Manisa dan Altinordu tadi. Dan sekarang, lihatlah para pemain binaan saya. Itu bukan sekadar semangat biasa, melainkan api yang dinyalakan oleh Megawati. Setiap pukulan yang dilakukan gadis muda itu, hati kecilnya berteriak, aku ingin menjadi seperti Megawati. Bagi orang awam, kemenangan Manisa hanyalah angka di papan skor. Tapi bagi Kapten Muda Altinordu, malam itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan panjang. Ia menemukan sosok panutan nyata, seorang atlet yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga hati. Megawati telah menyalakan api semangat dalam diri gadis ini yang mungkin akan terus menyala sepanjang hidupnya. Sebuah api untuk terus berjuang, tidak pernah menyerah, dan suatu saat nanti berdiri di panggung besar dengan kepala tegak. Ketika lampu-lampu Stadion Manisa mulai redup dan tribun kembali kosong, serta orang-orang pulang dengan cerita kemenangan masing-masing, di dalam ruang latihan kecil Altinordu, seorang gadis muda tetap berlatih. Ia berlari, melompat, dan memukul bola dengan penuh semangat, menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Tubuhnya mungkin belum sekuat Megawati, tetapi tekad baja telah tumbuh di dalam dirinya. Malam itu,
seorang putri bangsa Indonesia menorehkan jejak abadi di hati gadis muda ini. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti, dunia akan menyaksikan Kapten Muda Alti Nordu tampil di panggung yang sama, melanjutkan semangat yang diwariskan oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Sebagai catatan, Ferdy Zek adalah mantan wali kota Manisa sekaligus presiden tim olahraga di kota tersebut. Ia meninggal dunia pada 9 Juni 2025, dan turnamen Ferdy Zek akan diikuti oleh 4 tim, berlangsung dari 3 hingga 6 September 2025 di Manisa, Turki. Turnamen tersebut akan diikuti oleh tim-tim seperti Alti Nordu Volleyball, Info Yatrim Carsiaka, dan Merino Sport Kulbu. Pada laga perdana, Manisa BBSK akan bertemu dengan Alti Nordu Volleyball pada hari Rabu, 3 September 2025, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kedua tim pernah bertemu dalam laga uji coba dan kompetisi Liga kedua musim lalu. Di sisi lain, Banjati memastikan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi belum bisa bergabung dengan mereka di kompetisi Livoli Divisi Utama 2025, karena pemain asal Jember itu masih harus menyelesaikan kewajibannya bersama klub barunya di Turki, Manisa BBSK. Pelatih Banjatim, Eko Waluyo, menyatakan bahwa mereka belum tahu kapan Megawati bisa kembali ke Indonesia, tetapi tetap mendaftarkannya untuk kompetisi tersebut. Megawati resmi masuk dalam skuad Banjatim untuk Livoli Divisi Utama 2025, yang digelar di Gor Nambo, Tangerang, pada 3 September. Keberadaannya sangat penting karena kompetisi baru dimulai pada Oktober 2025, dan absennya Megawati tentu menjadi kerugian besar bagi tim tersebut, mengingat perannya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia. Meski demikian, pelatih berharap Megawati bisa bergabung di babak Final Four, yang diyakini akan meningkatkan daya saing dan kepercayaan diri seluruh pemain. Saat ini, Banjati mengandalkan pemain lokal unggulan seperti Asih Titi Pangestuti, Rika Dilatri, Maya Kurnia Indri, dan Yolana Beta Pangestika. Apakah Anda pernah membayangkan sebuah tim nasional yang dulu dianggap remeh, kini mampu menarik perhatian dunia? Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Mereka bukan lagi sekadar tim biasa, melainkan sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah Asia bahkan dunia. Ketika kompetisi semakin dekat, peluang besar terbuka lebar, dan semua elemen mulai bersatu untuk menggapai target utama, memastikan posisi ketiga di klasemen akhir grup C dan meraih minimal 3 poin di sisa pertandingan. Perkembangan positif ini tidak lepas dari kehadiran pemain berbakat yang semakin menarik perhatian internasional. Popularitas Garuda semakin meningkat, dan FIFA sendiri mengakui bahwa Indonesia kini menjadi salah satu tim paling menarik di Asia. Pengakuan ini menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Momentum ini makin kuat saat muncul kabar mengejutkan. Uruguay, salah satu kekuatan sepak bola dunia yang pernah 2 kali juara Piala Dunia, tertarik melakukan uji coba dengan timnas Indonesia. Laga melawan Uruguay bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Rencana ini dirancang sebagai perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay yang akan jatuh pada tahun 2026. Keterlibatan tim yang diperkuat pemain-pemain kelas dunia seperti Valverde, Araujo, dan Darwin Núñez ini menambah aura penting dari pertandingan tersebut. Duta Besar Uruguay, Dito Ariotejo, menyampaikan bahwa mereka ingin membawa pemain terbaik dan berharap pertandingan ini bisa membantu kedua negara mempererat hubungan serta meningkatkan kualitas tim nasional masing-masing. Bagi Indonesia, kehadiran Uruguay akan menjadi peluang emas untuk mengasah kemampuan, meningkatkan ranking FIFA, dan memperkuat mental serta strategi menghadapi kompetisi yang lebih berat di masa depan. Apalagi, sejarah kerjasama antara kedua negara pernah terjadi, ketika Indonesia pernah mengirim pemain dan pelatih ke Uruguay dalam program pengembangan usia dini. Kini, setelah lebih dari 1 dekade, peluang untuk kembali menjalin hubungan yang lebih erat terbuka lebar. Situasi ini tentu saja membuat negara tetangga seperti Malaysia merasa terganggu. Mereka yang selama ini mengedepankan gengsi dan prestasi, tampaknya harus berpikir ulang. Jika Indonesia mampu mengadakan pertandingan bergengsi melawan tim sebesar Uruguay, maka mereka harus berani melangkah lebih jauh, mencari lawan dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Seperti halnya Indonesia yang pernah menghadapi tim juara dunia, Argentina,
dalam pertandingan yang menantang dan membanggakan. Selain itu, kehadiran tim-tim besar di level internasional selalu memberikan pelajaran berharga bagi tim nasional Indonesia. Mereka mampu menunjukkan bahwa kemajuan dan perkembangan pesat bisa dicapai dengan kerja keras dan strategi matang. Pelatih dan pemain muda Indonesia pun terus berlatih keras, berusaha menyatu dan membangun chemistry agar mampu tampil maksimal saat menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Meski ada tantangan seperti kritik terhadap pemain asing seperti Misilgers, mereka tetap fokus memperbaiki diri dan beradaptasi dengan gaya bermain di level internasional. Rencana menggelar turnamen mini yang melibatkan Lebanon dan Malaysia juga menjadi bagian dari strategi pengembangan tim. Meski Malaysia belum memberi jawaban pasti atas undangan dari PSSI, mereka tetap harus belajar dari pengalaman Indonesia. Sebab, lawan yang dihadapi Indonesia, seperti Uruguay, berada di peringkat 13 dunia, jauh di atas Malaysia yang peringkatnya masih di posisi 72. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa untuk maju, sebuah tim harus berani menghadapi lawan yang lebih kuat dan menciptakan pengalaman berharga. Sejarah kerjasama sebelumnya antara Indonesia dan Uruguay juga menunjukkan potensi besar. Pada 2007 hingga 2011, Indonesia pernah mengirim pemain dan pelatih ke Uruguay untuk mengembangkan sepak bola usia dini. Pengalaman itu menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas pemain muda Indonesia saat ini. Jika pertandingan persahabatan dengan Uruguay benar-benar terjadi, ini akan menjadi momen bersejarah yang mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Selain aspek kompetitif, laga ini juga akan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara. Uruguay, dengan sejarah panjang dalam dunia sepak bola, ingin memperkenalkan pemain-pemain bintang mereka ke Indonesia, sementara Indonesia berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari salah satu kekuatan dunia. Lucas Suarez, Valverde, dan Nunes hanyalah sebagian dari pemain kelas dunia yang bisa tampil dalam pertandingan ini, menambah daya tarik sekaligus peluang bagi tim nasional Indonesia untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks global, Indonesia kini mulai dilirik sebagai salah satu kekuatan yang layak diperhitungkan. Tidak hanya dari segi potensi pemain berbakat, tetapi juga dari dukungan publik yang penuh antusiasme. Mereka yang sebelumnya meremehkan Indonesia kini mulai menyadari bahwa Garuda telah bangkit dan siap bersaing di level tertinggi. Terlebih, menggelar pertandingan melawan tim besar seperti Uruguay akan menjadi pengalaman berharga yang mempercepat proses peningkatan kualitas tim nasional. Seiring waktu berjalan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang nyata. Melalui kompetisi resmi dan laga persahabatan, mereka berusaha membangun fondasi yang kuat untuk tampil di Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan federasi, serta kehadiran pemain-pemain muda berbakat, langkah Indonesia menuju puncak semakin nyata. Di sisi lain, keberanian Uruguay untuk menguji kekuatan timnas Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola dunia sedang mengalami perubahan dinamis. Mereka melihat potensi besar dalam tim Garuda dan ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Jika pertandingan ini benar-benar terlaksana, bukan hanya kemenangan yang diperebutkan, tetapi juga cerita sejarah baru yang akan dikenang sepanjang masa. Kesimpulannya, perjalanan timnas Indonesia dari era keterbatasan menuju masa depan penuh harapan menyimpan banyak pelajaran berharga. Melalui pertandingan-pertandingan bergengsi, pengembangan pemain muda, dan kerja sama internasional, Indonesia semakin memperkuat posisinya di peta sepak bola dunia. Momentum ini bukan sekadar peluang sesaat, melainkan langkah strategis menuju pencapaian yang lebih besar di masa depan. Dengan tekad kuat dan dukungan semua pihak, Garuda Indonesia siap terbang lebih tinggi lagi, menembus batas-batas yang selama ini dianggap sulit dijangkau. Menggairahkan semangat menyambut perjuangan timnas Indonesia di panggung internasional. Bayangkan sebuah momen di mana seluruh harapan dan doa berkumpul untuk sebuah kemenangan besar. Tim nasional Indonesia sedang mempersiapkan diri secara matang menghadapi salah satu laga paling penting dalam sejarah sepak bola nasional, melawan tim kuat dari Cina. Dengan semangat membara dan persiapan yang matang, kita semua menantikan langkah gemilang dari Garuda di panggung internasional. Saat ini, suasana penuh antusiasme dan optimisme menyelimuti seluruh elemen tim, dari pelatih hingga pemain. Karena mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan simbol kebanggaan bangsa. Kedatangan tim pelatih dan pemusatan latihan di Bali, menyambut tantangan baru.
Sejak kemarin, tim pelatih nasional yang dipimpin oleh pelatih kepala Patrick Clifford telah tiba di Bali untuk memulai rangkaian persiapan menuju pertandingan melawan Cina. Bali dipilih sebagai pusat latihan karena fasilitasnya yang lengkap dan suasana yang mendukung semangat juang pemain. Mereka didampingi oleh asistennya, Alex Pastur dan Ilan Satirat Vanenberg, yang langsung meninjau fasilitas modern dekat Stadion Ian Dipta milik Bali United. Fasilitas ini sudah terbukti menjadi tempat latihan favorit bagi tim nasional dari era sebelumnya hingga sekarang, karena mampu meningkatkan performa dan motivasi pemain. Bali memang dikenal sebagai destinasi wisata dan olahraga yang ideal. Dengan keindahan alam dan suasana yang menyenangkan, para pemain diharapkan bisa lebih fokus dan bergairah dalam menjalani latihan. Rencana utama adalah mengasah strategi dan kebugaran menjelang pertandingan pertama melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Mereka berlatih di sini selama hampir 10 hari, memberi waktu yang cukup untuk membangun kekompakan dan kesiapan mental tim. Persiapan melawan Cina menatap tantangan dengan keyakinan dan strategi matang. Pengumuman skuad sementara sebanyak 32 pemain oleh pelatih Cina, Branko Ivankovic, menimbulkan tekanan tersendiri. Mereka harus memilih 23 pemain terbaik yang akan tampil di pertandingan penting ini. Meski ada rasa percaya diri dari pelatih mereka yang yakin timnya bisa mengalahkan Indonesia, situasi sebenarnya tidak semudah itu. Media Cina pun mulai merilis daftar pemain, termasuk nama-nama bintang yang bermain di Liga Top Eropa dan Asia, seperti Emil Audero di Palermo, Jess Kapten di Venezia, Kevin Dick di Copenhagen, dan Kelvin Verdong di Neuchâtel Nimes. Daftar ini menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan karena mereka sadar bahwa pemain-pemain ini punya kualitas internasional yang mumpuni. Apalagi, tiket pertandingan di GBK sudah habis terjual dalam waktu singkat. Lebih dari 70.000 tiket diserbu supporter Indonesia yang sangat fanatik. Kekaguman dan dukungan ini memberi kekuatan tersendiri bagi pemain Garuda, karena mereka tahu bahwa dukungan penuh dari rakyat bisa menjadi energi tambahan untuk meraih kemenangan. Sementara itu, pihak Cina tampaknya berhati-hati dengan strategi naturalisasi pemain Indonesia. Mereka tanpa meremehkan proses naturalisasi yang dilakukan Indonesia, bahkan mengejek cara kita memperkuat tim dengan pemain berdarah campuran. Namun, kenyataannya, kualitas pemain Indonesia yang bermain di Liga Top Dunia jauh lebih kompetitif dan siap bersaing di level tinggi. Kesiapan tim dan pemain kunci menjelang pertandingan. Dalam beberapa hari terakhir, manajemen tim nasional Indonesia melakukan koordinasi yang ketat. Menurut manajer tim, Pak Sumarji, semua persiapan berjalan lancar. Pemain yang akan bergabung di Bali sudah dipastikan siap, termasuk Emil Audero yang usai berkompetisi di playoff Serie B bersama Palermo dan Kevin Dick yang sudah pulih dari cedera. Pemain lain seperti James Chdas, yang sempat diragukan karena cedera, juga sudah menunjukkan perkembangan positif dan akan bergabung di Bali. Kabar baik datang dari pemain-pemain lain yang sudah mulai bergabung, seperti Yance Yeboah, Yakob Yance, serta pemain dari Eropa seperti Kambuaya dan Arya dari PSM. Ramadan Sananta dan Asnawi Mangkualam pun turut kembali ke tim setelah sebelumnya absen. Mereka semua akan mengikuti proses seleksi akhir untuk menentukan 23 pemain yang akan bertanding melawan Cina. Di antara pemain yang mengalami kendala, ada nama Messi Hilgers yang mengalami cedera hamstring saat melawan Ajax. Meski begitu, pelatih dan tim medis berharap kondisinya membaik agar bisa tampil di pertandingan penting ini. Keseluruhan, semua pemain diharapkan tampil dalam kondisi terbaik dan bebas dari cedera demi meraih hasil maksimal. Strategi dan atmosfer kondusif untuk meraih hasil optimal. Pelatih Patrick Clifford dan staf pelatih lainnya menekankan pentingnya membangun suasana tim yang kondusif dan penuh semangat. Mereka berharap, dengan waktu latihan yang cukup, tim bisa menyusun taktik matang dan memperkuat chemistry di lapangan. Pengalaman di Sydney yang lalu, di mana tim hanya berkumpul 2 hari dan kalah telak, menjadi pelajaran berharga. Kini, dengan waktu hampir 10 hari, mereka bertekad memanfaatkan momentum ini untuk tampil maksimal. Selain strategi teknis, suasana psikologis pemain juga menjadi fokus utama. Kondisi hati dan mental yang baik akan sangat menentukan performa di lapangan. Para pemain diharapkan masuk ke pertandingan dengan kepala tegak dan penuh percaya diri. Dukungan dari seluruh elemen, termasuk manajemen dan supporter, diharapkan mampu membakar semangat mereka hingga titik tertinggi.
kesiapan fisik dan kesehatan pemain menjelang duel penting. Selain strategi dan mental, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian utama. Banyak dari mereka telah pulih dari cedera dan siap tampil, seperti Emil Audero, Kevin Dick, dan James Cdas. Bahkan, pemain muda seperti Yance Yeboah dan Jakob Yance menunjukkan perkembangan positif dan siap memperkuat tim. Namun, ada kekhawatiran terhadap kondisi Mads Hilgers yang mengalami cedera hamstring saat melawan Ajax. Meski begitu, tim medis dan pelatih berharap kondisinya membaik sehingga bisa bergabung dan tampil optimal. Kesehatan seluruh pemain menjadi prioritas utama agar mereka bisa menghadapi Cina dengan kekuatan penuh. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh pemain akan berkumpul di Bali dan kemudian berangkat ke Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan di GBK. Mereka akan menjalani latihan intensif dan finalisasi strategi, sambil menunggu pengumuman skuad akhir. Pelatih dan manajemen yakin, dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari masyarakat, tim nasional Indonesia mampu menorehkan sejarah baru. Mari kita tunggu dan dukung penuh perjuangan tim nasional Indonesia. Semoga kemenangan ada di depan mata.